Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai solusi permasalahan pangan atau krisis pangan. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu Muhammad Farid Al-Husni dengan NIM akhir 004, Ananda Muktasida dengan NIM akhir 124, Levin Rizky Ramadan dengan NIM akhir 275, dan Amanda Aprilia Putri dengan NIM akhir 163. Solusi pertama mengenai permasalahan krisis pangan di Indonesia dari sudut pandang pertanian aspek ekonomi, yaitu mensupport produk pertanian lokal. Krisis pangan di Indonesia beberapa kali terjadi karena ketidakseimbangan antara peningkatan jumlah penduduk dan jumlah ketersediaan pangan. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah, akan tetapi terkendala dalam kemampuan untuk mengolahnya. Biaya pengolahan bahan yang relatif mahal menjadi faktor utama. Diperlukan peran masyarakat dan pemerintah untuk mendukung penyediaan pangan di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan menyediakan produk pertanian lokal dan ikut serta dalam melestarikannya dengan cara selalu mendukung dan memilih produk lokal. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai ketahanan pangan di bidang pertanian adalah yang pertama, memanfaatkan lahan secara optimal, melakukan peningkatan produktivitas tanaman pertanian, bisa menggunakan benih unggul, varietas tahan agar mendapatkan hasil yang maksimal pula. Tentunya hal ini dengan memperhatikan kaidah-kaidah konservasi agar sumber daya alamnya bersifat sustainable, di mana hal ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan keberlanjutannya. Selain itu, saat ini banyak terjadi alih fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian. Cepatnya konversi lahan ini dapat mempengaruhi kinerja sektor pertanian. Konversi ini secara langsung menurunkan luas lahan untuk kegiatan produksi pangan, sehingga sangat berpengaruh terhadap penyediaan pangan lokal maupun regional. Untuk mengatasi hal itu, perlu adanya pembatasan luas lahan sawah yang dapat dikonversi. Dan jika alih fungsi lahan sawah dilaksanakan, harus melalui mekanisme perizinan yang ketat guna memelihara luasan lahan sawah dan ketahanan pangan nasional. Solusi permasalahan pangan juga dapat diatasi dengan menerapkan prinsip pertanian presisi, yang artinya adalah kita mengelola sumber daya alam secara efisien agar menghasilkan produk pertanian yang lebih produktif lagi dan juga bisa berkelanjutan. Bukan hanya itu saja, solusi permasalahan pangan ini juga dapat kita selesaikan dengan menggunakan prinsip integrated farming atau pertanian berintegrasi, yang artinya kita ini memadukan antara budidaya tanaman dengan membudidayakan hewan ternak. Hasan et al. 2019 menyatakan bahwasanya integrated farming ini adalah suatu sistem pertanian yang menerapkan atau memanfaatkan seluruh energi atau seluruh potensi energi, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun potensi ternak, sehingga dapat dipanen secara seimbang dan juga menguntungkan. Selanjutnya adalah penerapan prinsip pertanian berkelanjutan. Di dalam prinsip pertanian berkelanjutan terdapat 4 prinsip, yakni prinsip ekologis, prinsip teknis, prinsip sosial ekonomis, serta prinsip politik. Prinsip ekologis. Prinsip ini mengembangkan upaya bahwa pola hubungan antara organisme dan alam adalah satu kesatuan, yang mana upaya-upaya pemanfaatan air, tanah, udara, iklim, serta sumber-sumber keanekaragaman hayati di dalamnya itu harus optimal mungkin dan tidak mengeksploitasinya secara berlebihan. Yang kedua adalah prinsip teknis, yang termasuk di dalam prinsip ini itu dimulai dari transisi model pertanian konvensional ke pertanian berkelanjutan. Contohnya adalah pertanian organik. Kemudian adalah cara pengelolaan lahan, pemupukan, pengelolaan hama dan penyakit, hingga penggunaan teknologi yang sejauh mungkin mempertimbangkan dengan kondisi fisik setempat. Ketiga adalah prinsip sosial ekonomis. Prinsip ini menekankan pada penerimaan model pertanian secara sosial dan secara ekonomis, yang menguntungkan petani dan juga konsumen. Selain itu mendorong berkembangnya kearifan lokal dan mendorong kemandirian petani. Dan yang terakhir adalah prinsip politik. Dalam prinsip ini mengutamakan adanya kebijakan pemerintah yang tidak bertentangan dengan upaya pengembangan pertanian berkelanjutan. Kebijakan ini baik dalam upaya produksi, kebijakan harga, maupun adanya pemasaran yang adil. Baik, ini untuk daftar pustaka yang kami
pakai. Sekian dari kami, terima kasih.